Halo, nama saya Maria Kartika Tias Arum. Saya adalah mahasiswi salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Saat ini saya akan mensosialisasikan tentang ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan sendiri adalah tersedianya pangan dan kemampuan seseorang dalam mengaksesnya. WHO mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Tersedianya pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik, dan untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Yang berikutnya adalah sejarah ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan tersedianya pangan dengan cara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah sejak 10.000 tahun yang lalu. Lumbung telah digunakan di Tiongkok dengan kekuasaan penggunaan secara terpusat di peradaban di Tiongkok kuno dan Mesir kuno. Mereka melepaskan suplai pangan di saat terjadinya kelaparan. Namun, ketahanan pangan hanya dipahami pada tingkat nasional, dengan definisi bahwa negara akan aman secara pangan jika produksi pangan dapat meningkat untuk memenuhi jumlah permintaan dan kestabilan harga. Definisi baru mengenai ketahanan pangan dibuka pada tahun 1966 di World Food Summit yang menekankan ketahanan pangan dalam konteks perorangan, bukan negara. Yang berikutnya adalah tantangan untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, degradasi lahan. Yang kedua, hama dan penyakit. Yang ketiga, krisis air global. Yang keempat, perebutan lahan. Yang kelima, perubahan iklim. Yang berikutnya, pilar ketahanan pangan. Yang pertama, tersedianya pangan. Yang kedua, cara mengakses pangan itu sendiri. Yang keempat itu pemanfaatan dari bahan pangan itu sendiri. Dan yang keempat, stabilitas. Yang berikutnya, pemanfaatan pekarangan rumah. Pekarangan rumah kita dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera atau keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayur-sayuran, dan rempah-rempah serta obat-obatan. Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda. Salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani. Jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti tempat bermain, tempat rekreasi, sumber pangan, dan juga sumber pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Yang berikutnya adalah fungsi pekarangan rumah pada umumnya. Yang pertama, sumber pangan keluarga seperti sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan, serta ternak dan ikan. Yang kedua, sumber obat-obatan atau apotek hidup. Yang ketiga, sumber bumbu atau rempah masakan. Yang keempat, sebagai pupuk organik. Yang kelima, sebagai sumber keindahan. Yang berikutnya, manfaat pekarangan rumah untuk keluarga antara lain yaitu pemenuhan gizi keluarga, yaitu adanya beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga. Yang kedua, seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin.
sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak. Yang ketiga, sebagai lumbung ternak. Hasil dari usaha pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada musim pacakriknya. Yang keempat, apotek hidup. Pekarangan dapat ditanami berbagai tanaman obat yang berkhasiat jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit dan untuk sementara dapat ditanggulangi dengan obat yang ada di pekarangan. Yang keempat yaitu menambah penghasilan. Pekarangan yang dikelola dengan baik, hasilnya dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga karena banyak komoditas yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakannya. Yang keenam, menghasilkan bahan bangunan. Jenis tanaman pohon seperti bambu, kelapa, nangka, dan tanaman lainnya yang ditanam di pekarangan dapat dijadikan bahan bangunan dan kerajinan rumah tangga. Dan yang ketujuh, sebagai tempat rekreasi keluarga. Pekarangan yang ditata dan dirawat secara teratur akan memberikan keindahan dan rasa tentram bagi orang yang melihatnya. Untuk itu, mari kita manfaatkan dan memperindah pekarangan rumah kita dengan menanam tanaman yang dapat menjunjung kebutuhan keluarga kita. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.